Dalam keyakinan ini dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Begawan ketika beliau berada di Sawati. Juga mengenai seorang biku yang menyerah dalam upaya pelatihan dirinya. Maka pada saat dibawa oleh para biku, seperti halnya dalam kisah sebelumnya, sang guru pun berkata, "Engkau, biku yang telah bertekad untuk melaksanakan ajaran yang begitu mulia, yang memungkinkan pencapaian kesucian, hendak menyerah berdaya upaya dalam pelatihan. Hal ini akan membuahkan penderitaan panjang seperti seorang pedagang di Seri yang kehilangan sebuah mangkuk emas bernilai ratusan ribu keping uang." Para biku memohon Begawan menjelaskan maksud perkataan beliau kepada mereka. Beliau kemudian menjelaskan hal yang selama ini tidak mereka ketahui dikarenakan kelahiran kembali. Suatu ketika pada masa 5 kalpa yang lampau di kerajaan Seri, Burisita berdagang belengga dan tembikar. Ia dikenal dengan sebutan Serifan. Bersama seorang pedagang keliling lainnya yang tamak dengan barang dagang yang sama juga dikenal dengan sebutan Serifan, melintasi sungai Telafaha dan memasuki kota Andapura. Mereka membagi daerah dagang dengan kesepakatan bersama dan masing-masing mulai berkeliling menjajakan dagangannya. Di kota itu terdapat sebuah keluarga yang sangat miskin. Awalnya mereka adalah keluarga saudagar yang kaya. Namun saat kisah ini terjadi, mereka telah kehilangan semua anak laki-laki dan saudara laki-laki, beserta semua harta kekayaan mereka. Yang tersisa dalam keluarga itu hanyalah seorang anak gadis bernama neneknya. Mereka bertahan hidup dengan menerima pekerjaan upahan, tanpa menyadari bahwa mereka masih mempunyai sebuah mangkuk emas yang dulunya dipakai oleh saudagar kaya, kepala keluarga itu untuk menyantap makanan. Akan tetapi, karena sudah lama tidak dipergunakan, tersaput kotor dengan debu dan ditempatkan di antara tumpukan belangga dan tembikar. Saat itu, pedagang keliling yang tamak sedang berada di depan rumah mereka menjajakan barang dagangannya. Ia berteriak, "Kendi untuk dijual, kendi untuk dijual." Ketika gadis muda itu melihat ada seorang pedagang keliling di depan pintu rumah mereka, ia berkata kepada neneknya, "Ayolah nek, belikan saya sebuah perhiasan. Kita sangat miskin. Sayang, apa yang dapat kita tukarkan untuk mendapatkan perhiasan? Masih ada sebuah mangkuk yang tidak pernah kita gunakan. Mari kita tukarkan dengan perhiasan untukku." Wanita tua itu mempersilahkan pedagang keliling tersebut masuk dan duduk. Kemudian memberikan mangkuk itu kepadanya dan berkata, "Ambillah ini tuan, berbaik hatilah dengan menukar sesuatu untuk saudarimu ini." Pedagang tamak itu mengambil mangkuk tersebut dan membalikannya. Ia memperkirakan mangkuk itu terbuat dari emas dengan menggunakan sebatang jarum. Ia menggores bagian belakang mangkuk dan yakin itu adalah sebuah mangkuk emas. Sambil memikirkan cara mendapatkan mangkuk tersebut tanpa memberikan apapun kepada wanita tua itu, ia berteriak, "Memangnya berapa harga mangkuk ini? Bahkan tidak bernilai seperti 8 sen." Seraya bangkit dari tempat duduknya, ia melemparkan mangkuk itu ke lantai dan pergi dari rumah itu. Sesuai kesepakatan mereka, setelah seorang pedagang selesai menjajakan dagangannya di suatu tempat, pedagang yang lain boleh mencoba peruntungannya di tempat yang telah ditinggalkan temannya. Maka Burisita datang ke jalan yang sama, berhenti di depan rumah tersebut dan berteriak,
kendi untuk dijual." Sekali lagi, gadis muda itu mengulangi permintaannya. Wanita tua itu menjawab, "Sayangku, pedagang keliling sebelumnya telah melemparkan mangkuk ini ke lantai dan meninggalkan rumah kita. Barang apa lagi yang bisa kita tukarkan untuk mendapatkan perhiasan untukmu?" Pedagang tadi seorang yang kasar dalam berkata-kata, Nek. Sementara yang ini terlihat baik dan berbicara dengan ramah. Sepertinya ia akan menerima tawaran kita. Kalau begitu, panggillah ia kemari. Maka pedagang itu pun masuk ke dalam rumah. Setelah dipersilakan duduk, mereka menyerahkan mangkuk itu kepadanya. Melihat bahwa mangkuk itu terbuat dari emas, ia berkata, "Ibu, mangkuk ini bernilai 100.000 keping uang. Saya tidak punya uang sebanyak itu." "Tuan, pedagang yang kemari sebelum kedatanganmu mengatakan bahwa mangkuk ini tidak melebihi 1/8 sen. Ia melemparkan mangkuk ke lantai dan pergi dari rumah ini. Kemuliaan hatimu telah mengubah mangkuk ini menjadi emas. Ambillah mangkuk ini, berikan sesuatu barang atau yang lain kepada kami, dan lanjutkan perjalananmu." Saat itu, Bodhisita memiliki 500 keping uang dan barang dagangan dengan nilai yang lebih besar. Ia memberikan semuanya kepada mereka dan berkata, "Saya akan menyisakan timbangan, tas, dan 8 keping uang untuk saya simpan." Atas persetujuan mereka, ia menyimpannya. Kemudian dengan cepat berlalu pergi ke sungai, memberikan 8 keping uang tersebut kepada tukang perahu dan naik ke perahu. Tidak lama kemudian, pedagang yang tamak itu kembali ke rumah tersebut, meminta mereka menukarkan mangkuk itu untuk ditukar dengan sesuatu barang atau yang lain. Wanita tua itu menemuinya dan berkata, "Engkau mengatakan mangkuk emas kami yang bernilai 100.000 keping uang itu tidak bernilai, bahkan 1/8 sen. Namun, datang seorang pedagang jujur. Saya duga itu tuanmu, yang memberikan kami 1.000 keping uang, kemudian membawa mangkuk itu bersamanya." Mendengar hal tersebut, ia berteriak, "Ia telah merampok sebuah mangkuk emas yang bernilai ratusan ribu keping uang dariku. Ia telah menyebabkan aku menderita kerugian besar." Kesedihan yang teramat sangat menderanya. Ia kehilangan kendali dan terlihat seperti orang yang terganggu pikirannya. Uang dan barang dagangan dicampakkannya di depan pintu rumah itu. Ia melepaskan pakaiannya dengan membawa lengan timbangan sebagai alat pemukul. Ia menyusul Bodhisita sampai ke pinggir sungai. Melihat perahu telah berlayar, ia menjerit agar tukang perahu kembali ke pinggir sungai. Namun, Bodhisita meminta tukang perahu untuk melanjutkan pelayaran tersebut. Ia berdiri di pinggir sungai, hanya bisa memandang Bodhisita yang semakin jauh darinya. Penderitaan yang amat sangat mendalamnya. Hatinya diliputi oleh kemarahan, darah mencurah dari bibirnya. Jantungnya retak seperti lumpur di atas permukaan tangki yang kering oleh sinar matahari. Karena memikul kebencian terhadap Bodhisita, ia meregang nyawa di tempat itu pada saat itu juga. Inilah saat pertama Devadatta menaruh dendam terhadap Bodhisita. Bodhisita yang menjalankan hidup dengan kemurahan hati dan perbuatan baik lainnya, terlahir kembali di alam sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Setelah menyampaikan kisah ini, Buddha yang Maha Tahu mengucapkan syair berikut ini. "Jika dalam keyakinan ini engkau lengah dan gagal untuk mencapai tujuan, sebagaimana yang diajarkan, maka seperti Serifan si penjajah keliling,
Sepanjang masa meratap sesal imbalan yang hilang akibat kedunguannya. Setelah menguraikan dhamma, dengan cara yang dapat membimbing mereka pada pencapaian tingkat kesucian arahat, sang guru memaparkan empat kebenaran mulia secara terperinci. Di akhir khotbah, biku yang tadinya putus asa itu mencapai tingkat kesucian tinggi, yaitu arahat. Setelah menceritakan kedua kisah itu, Begawan menjelaskan pertautan keduanya dan memperkenalkan kisah kelahiran itu dengan menguturkan kesimpulannya. Saat itu, Devadatta adalah penjaga keliling yang tamak, dan saya sendiri adalah penjajah keliling yang bijaksana dan baik itu.